Halo Sobat Nime, kita gas lagi dah jawabannya. Seperti biasa hari Minggu jawaban lagi cuy. Dan ya seperti biasa juga yang mau ngasih gua kopi bisalah baca di deskripsi ya. Ditunggu biar dibacain. Oke, yuk langsung aja kita gaskan jawabannya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zovan setelah dia keluar dari area pengasingannya, dia pun mendapatkan sebuah informasi yang cukup mencengangkan, di mana Zovan dia pun mendapatkan kabar kalau ternyata area kamar budak telah diserang oleh mereka murid-murid elit, dan di sini Zovan dia pun tahu kalau ini semua pasti ada dalang di baliknya, dan itu membuat Zovan dia meminta kepada murid-muridnya untuk segera mengadakan sebuah perjamuan permintaan maaf. Dan jelas apa yang diucapkan oleh Zovan sempat mendapatkan sebuah penolakan dari para murid-muridnya karena mereka telah korban. Ya, mereka adalah korban, tapi kenapa Zovan justru malah yang meminta maaf? Tapi di sini Zovan tetap dia meminta kepada murid-muridnya untuk segera melakukan sebuah perjamuan itu. Dan setelah murid-muridnya pergilah, barulah di sini Zovan dia pun menunjukkan aksinya, menunjukkan emosinya, dan dia bersumpah akan membalaskan ini semua. Dan jelas apa yang akan dilakukan oleh Zovan membuat Pak Mariwan dia pun tahu kalau Zovan akan memberikan sedikit kekacauan di sekte ini. Bahkan Pak Mariwan dia akan mendukung segalanya jika Zovan memang akan mengadakan sebuah hal gila yang akan mengguncang sekte ini. Ya, Pak Maniwan justru dia setuju. Dan apa yang akan dilakukan oleh Zovan mengadakan sebuah perjamuan, ternyata berita itu telah sampai kepada para tetua yang ada di sekte ini. Bahkan berita itu juga telah sampai kepada master sekte. Apa yang sedang direncanakan oleh Zovan sekarang? Bahkan kami saja tidak menuntut untuk bertanggung jawab, tapi kenapa dia malah mendukungnya? Kenapa dia mengadakan sebuah perjamuan permintaan maaf? Ujar dari Yangsha yang tidak percaya Zovan malah mengadakan sebuah perjamuan permintaan maaf kepada mereka, para tetua dan juga murid elit. Namun untuk master sekte, dia pun tahu kalau ini adalah rencana milik Zovan, maka dari itulah dia pun setuju apapun itu yang akan diberikan oleh Zovan. Aku tahu sifat dari anak itu. Pasti dia telah merencanakan sesuatu. Dan aku yakin ini akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik. Dan kita jangan menyia-nyiakan niat baik dari Zovan. Selain itu juga aku mendengar kalau Zovan dia akan menawarkan hadiah harta iblis untuk para tetua itu. Dan pastikan juga aku mendapatkan bagian. Dan jangan lupa undang juga tetua kedua dan juga tetua 7, karena kita memang harus mengundang mereka. Ujian dari master sekte yang tahu kalau sepertinya Zovan akan mengadakan sebuah hal gila yang akan mengguncang para tetua. Tapi melihat master sekte yang sepertinya justru malah setuju dengan rencana dari Zovan, membuat Yangsha dia pun bingung kenapa master sekte malah mendukung rencana Zovan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memang ingin meredakan situasinya dengan mengadakan perjamuan ini? Jika benar perjamuan ini benar-benar terjadi, lantas bagaimana kita harus berurusan dengan kedua bocah itu? Ujar dari Yangsha yang bingung tentang apa yang harus mereka lakukan dengan dua murid yang telah merusuh itu. Tapi di sini master sekte dia tidak peduli dengan itu semua, karena memang dia telah menyerahkan ini semua kepada Zovan. Memangnya kenapa? Kenapa kita yang harus berurusan dengan mereka? Biarkan saja, santai saja. Justru, aku hanya tidak yakin bagaimana Zovan dia berencana mengakhiri ini semua. Dan jangan harap aku akan turun tangan. Ujar dari master sekte yang menyerahkan segalanya kepada Zovan, karena dia tahu rencana dari Zovan adalah rencana yang out of the box, tidak dapat diprediksi. Dan di sisi lainnya, di area kamar budak saat ini mereka telah menyiapkan sebuah perjamuan yang diminta oleh Zovan. Di dalam perjamuan ini ternyata sudah cukup ramai, karena memang ini adalah permintaan dari Zovan mengundang mereka semua, para tetua dan juga para murid-murid untuk datang ke tempat ini. Perjamuan yang diberikan oleh Zovan tentunya ada pihak yang tidak dapat menerimanya, dan itu justru malah berasal dari pihaknya sendiri. Apa sih yang sebenarnya dipikirkan oleh pelayan Zou? Jelas-jelas kita yang telah menjadi korban. Tapi kenapa justru kita yang mengadakan sebuah perjamuan permintaan maaf? Apa-apaan ini? Meminta maaf secara langsung kepada mereka? Ini adalah hal yang gila. Ujar dari Kuilang yang saat ini tidak percaya kenapa malah mereka yang justru meminta maaf. Dan hal yang senada juga ditunjukkan oleh Yueling, di mana dia juga berujar, itu benar.
Bahkan di masa sulit sekalipun, aku tidak akan pernah sudi untuk melakukan hal yang hina seperti ini, ujar dari Yueling. Tapi di sini, Ting dia juga berujar, "Hei, kalau kau tidak terima, kenapa kau masih di sini? Pergilah," ujar dari Ting yang mengusir Yueling. Di mana juga Yueling dia berujar, "Ya, kau pikir aku mau di sini? Hah? Tidak, aku tidak mau ada di sini. Hanya saja, aku di sini karena aku memang harus melakukannya dan aku harus memberikan muka kepada pelayan Zhao. Jika tidak, mana mungkin aku mau ada di sini? Aku telah berhutang banyak kepada pelayan Zhao. Jadi, jika tidak, aku pasti telah pergi sejak lama," ucap dari Yueling yang kesal dengan apa yang diucapkan oleh Ting karena memang dia juga nggak mau ada di sini, tidak sudi meminta maaf kepada murid-murid elit. Di sini Kuilang dia juga bertanya kepada Ting kenapa dia masih ada di sini karena sejatinya mereka juga telah dihina oleh murid-murid elit. Maka dari itulah di sini Kuilang dia bertanya, Ting, lantas kau kenapa masih ada di sini? Kah kau juga akan meminta maaf kepada mereka walaupun mereka memiliki dukungan dari dua orang tua itu? Ting, itu adalah hal yang sangat menghina. Apakah kau akan menerima penghinaan itu? Ucap dari Kuilang. Tapi di sini Ting dia pun sebenarnya memang gak sudi juga dan dia juga kesal ketika dia harus meminta maaf. Tapi, ya, aku tidak mau melakukannya. Hanya saja, aku melakukan ini hanya demi pelayan Zhao. Ucap dari Ting di mana dia juga berujar, kalian semua juga tahu bahwa aku telah diserang oleh Qi Wei dan akal spiritualku juga hampir saja hancur dan nyaris saja aku jadi lumpuh. Dan pelayan Zhao lah yang telah menyelamatkanku dan bahkan dia membantuku menembus ranah visi dewa. Dan jika bukan karena pelayan Zhao yang memintaku, aku tidak akan mungkin ada di tempat ini. Ucap dari Ti yang tidak mungkin juga dia sudi meminta maaf. Tapi karena memang permintaan dari Zhao Fan untuk dia ada di tempat ini juga, maka itulah Ting dia tetap ada di tempat ini. Ting, jadi kau telah mendapatkan pil tingkat 10 dari pelayan Zhao, pil Tong Tian itu. Wah, itu memang adalah sebuah pil ajaib. Itu adalah pil yang sangat luar biasa gila karena memang putraku juga dia mendapatkan pil itu bersama dengan adiknya Yueling. Ucap dari Kuilang, ya itu benar. Rambut dari Ting, pelayan Zhao dia benar-benar orang yang sangat-sangat luar biasa. Dia mampu membawa orang kembali dari ambang kematian. Sungguh sangat mengagumkan. Dan menurutku bahkan para tetua dan juga para diaken, mereka tidak sebanding dengan pelayan Zhao. Tapi masalahnya hari ini, hei, tunggu dulu. Guihu, kenapa kau ada di sini? Dari Ting yang juga penasaran kenapa Guihu ada di sini. Karena sejatinya sepertinya Guihu dia tidak memiliki balas budi kepada Zhao Fan seperti mereka yang telah dibantu Zhao Fan ketika mereka berada di titik bawah. Dan inilah alasan kenapa mereka ada di tempat ini, karena mereka memiliki jasa dan juga balas budi yang harus mereka lakukan kepada Zhao Fan, tapi tidak dengan Guihu. Dan kenapa Guihu ada di sini? Ini adalah hal yang cukup mencurigakan. Tanya dari mereka. Tapi di sini Guihu dia juga memiliki alasannya sendiri. Ya, pelayan Zhao dia memintaku untuk tetap berada di sisinya dan mengikutinya adalah sebuah perintah. Dan ini adalah hal yang paling bisa aku lakukan. Ya, inilah yang hanya dapat aku lakukan. Ucap dari Guihu. Guihu yang kini memiliki rasa respect juga dengan Zhao Fan walaupun tidak memiliki balas jasa. Di sini mereka juga senang melihat Guihu yang pada akhirnya sepertinya dia memiliki rasa respect dengan Zhao Fan. Di sela-sela mereka sedang berdiskusi, kini datanglah Kuigang di mana juga dia minta kepada ayahnya dan juga teman-teman yang ada di tempat ini untuk segera tenang dan jangan terbawa emosi karena memang saat ini para tetua dan juga para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Selain itu juga ayah, ada juga beberapa tetua dan juga para diaken, bahkan murid-murid luar dan juga murid dalam. Dan sepertinya aku takut kalau mereka akan melakukan sebuah provokasi, dan tolong jangan sampai kalian terprovokasi karena ini akan sangat berbahaya. Ucap dari Kuigang yang takut kalau rekan-rekannya, ayahnya ataupun teman-temannya akan membuat sebuah masalah yang nantinya justru malah merugikan Zhao Fan. Tapi untuk Kuilang dia berujar, ini adalah hal yang sangat memalukan. Kedua orang tua itu, mereka pasti akan datang untuk mempermalukan kita. Dia pasti akan membawa semua orang yang benar-benar berselisih dengan kita. Ucap dari Kuilang yang kesal karena dia tahu sepertinya ini tidak akan berjalan dengan lancar. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Yueling. Ini adalah hal yang sangat memalukan, tapi aku takut kalau mereka akan melakukan sebuah provokasi jahat untuk memaksa kita berselisih, dan itu akan memberikan mereka sebuah alasan untuk dapat menghabisi kita, seperti apa yang dilakukan oleh kedua cucu para tetua yang menyebalkan itu. Ucap dari Yueling, dan aku takut ini akan benar-benar
menjadikan sebuah alasan untuk mereka menghancurkan kamar budak ini. Ucap dari Welling dan kata-kata dari Gang Er itu cukup masuk akal dan kita harus tenang. Ucap dari Welling yang saat ini mencoba untuk menenangkan situasinya dan mencoba untuk berpikir ya realistis aja lah. Dan hal itu juga dibenarkan oleh mereka yang ada di tempat ini. Namun ternyata apa yang dipikirkan oleh para murid-murid juga sama dengan apa yang dipikirkan oleh para tetua. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Zaufan akan mengadakan sebuah perjamuan untuk melakukan sebuah permintaan maaf, dan itu membuat mereka berujar, awalnya aku pikir rencana dari Zaufan menggunakan sumber daya yang cukup melimpah untuk menarik para murid adalah hal yang sangat luar biasa. Tapi aku tidak menyangka kalau ternyata pihak yang berlawanan dengan kita akan membalikkan keadaan dengan cara yang seperti ini. Ya, para tetua mereka pun tidak menyangka kalau ternyata rencana dari Zaufan ternyata dapat dikonter oleh rencana yang diberikan oleh tetua Shi. Dan itu membuat para tetua ini dia pun berpikir kalau sepertinya rencana dari Zaufan membangun tempat ini benar-benar akan berakhir. Dan itu membuat mereka pun tentunya cukup sedih karena memang ini adalah hal yang cukup gila. Tapi di sini mereka juga tidak menyangka kalau mereka saat ini ditahan oleh Master Sekte untuk tetap berada di tempat ini dan terus mengikuti rencana apa yang akan diberikan oleh Zaufan. Walaupun mereka juga tahu ini adalah hal yang sangat-sangat memalukan karena mereka tentunya akan dipermalukan oleh orang-orang yang ada berseberangan dengan mereka. Dan hal itu juga dibenarkan oleh orang tua ini. Ya, itu benar. Jika Master Sekte tidak memerintahkan kita untuk tetap berada di tempat ini, aku pasti akan segera pergi dari tempat ini. Ucap dari Pak Tua ini, masternya dari Kuilang. Namun tak lama setelahnya di sisi lainnya saat ini di area murid elit saat ini ada seorang gadis yang sedang bermain air, dan itu adalah dua bocah tengil ini, di mana si rambut merah dia pun tidak menyangka mereka akan dikurung di tempat ini, dan itu membuatnya berujar, "Hey Junior, ternyata kau ada di sini juga." Ya, itu benar, sambut dari gadis itu, di mana dia terlihat juga sangat-sangat kesal karena dia saat ini sedang bosan karena dia harus dikurung di tempat ini. Dan jika aku tidak dapat keluar dari tempat ini, ini benar-benar akan membuatku kebosanan, ucap dari gadis ini. Tapi di sini si rambut merah dia pun datang mendekati gadis itu dan dia juga berbisik yang membuat gadis itu dia pun tersenyum. Apa? Kau bahkan membawa item milik kakekmu? Wow, kau benar-benar gila, ucap dari gadis itu yang tidak menyangka kalau ternyata si bocah tengil ini dia malah membawa item yang dimiliki oleh kakeknya, item milik para tetua. Tapi di sini si rambut merah dia mengatakan kalau item itu adalah item tingkat 7 dan itu sengaja diberikan oleh kakeknya, bukan dia yang ngambil. Ternyata kakekku dia juga telah memperkirakan kalau kita pasti akan dikurung di tempat ini oleh 3 orang tua itu. Dan kau tahu, item yang dimiliki oleh kakekku adalah item yang memang sengaja dirancang untuk dapat menghancurkan sebuah penghalang. Jadi, meskipun 3 tetua murid elit memasang penghalang di luar untuk dapat menahan kita, tentu saja dengan item itu kita tetap dapat keluar dari tempat ini. Mendengar hal itu membuat gadis ini dia pun senang. Pada akhirnya mereka pun dapat keluar dari penghalang yang telah dipasang oleh para orang-orang tua itu. Dan itu juga membuatnya tidak lagi sabar untuk segera keluar dari tempat ini. Lantas, apalagi yang kau tunggu? Ayo kita pergi dari tempat ini dan bersenang-senang, ucap dari gadis itu yang membuat si rambut merah dia berujar, Hey Junior, tunggu dulu, aku belum selesai bicara nih. Kenapa kau terlihat terburu-buru? Dan apakah kau tahu kenapa kakekku memberikan item itu untuk diriku? Itu diberikan bukan tanpa sebuah alasan. Selain itu juga, apakah kau tahu kenapa 3 orang tua itu mereka mengurung kita di tempat ini? Selain kita dikurung di tempat ini, para orang tua itu mereka juga melarang para murid elit untuk dapat berpergian untuk saat ini, ucap dari si rambut merah yang membuat gadis ini dia pun bertanya, melarang untuk pergi? Memangnya kenapa? Tanya dari gadis ini. Ya, jika aku katakan sesuatu pasti kau tidak akan percaya. Tapi setelah kita membuat sebuah keributan di area kamar budak sebelumnya, mereka yang ada di kamar budak justru mengadakan sebuah perjamuan untuk meminta maaf dan juga meminta permohonan ampun dari kita dan kakek serta 3 tetua besar. Mereka saat ini sedang meminta tidak
sedang menerima permintaan maaf. Dan jika kita muncul di tengah-tengah dan melakukan sebuah aksi mempermalukan mereka, para budak-budak itu, mereka pasti akan terpojok. Dan itu akan memiliki sebuah alasan bagi mereka, para tetua, untuk segera menghapus area kamar budak. Dan untuk mencegah hal itu terjadi, maka dari itulah 3 tetua besar itu mereka mengurung kita di tempat ini. Ujar dari bocah itu yang membuat gadis ini dia pun tertawa. Karena ini adalah hal yang cukup lucu. Bagaimana bisa mereka membuat sebuah kekacauan tapi justru korbanlah yang meminta maaf. Dan ini adalah hal yang cukup memalukan dan tentunya ini adalah hal yang sangat menghibur bagi dirinya. Kau telah terkena tampar di pipi kiri tapi mereka malah menawarkan pipi kanan. Sungguh sangat memalukan. Dan para tetua mereka benar-benar seorang pengecut. Konyol, ucap dari gadis ini yang malah tertawa dengan perjamuan yang akan diberikan oleh Zafwan. Tapi mereka juga cukup ternotis dengan sesuatu ketika mereka mendengar ada yang berujar, aku ingin tahu murid mana yang memiliki kepercayaan diri berani memikul beban berat hanya untuk berakhir dipermalukan. Ucap dari seseorang yang cukup menotis bagi mereka karena mereka tidak menyangka ada seseorang yang berbicara seperti itu di dekatnya. Sebelum pada akhirnya mereka pun mendengar suara sesuatu yang menghancurkan penghalang yang ada di tempat ini. Dan siapa yang menghancurkan penghalang itu? Tentunya itu adalah orang yang akan memberikan sebuah hadiah di dalam sebuah perjamuan. Dan selesai cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya minggu depan di hari. Mudah-mudahan aja sih besok udah bisa Jumat ya, Jumat Sabtu Minggu. Dah gitu aja sih. Dan di part selanjutnya tentunya Zafwan dia akan memberikan sedikit aksi. Harusnya Zafwan akan memberikan sebuah aksi menyiapkan hadiah yang akan dia siapkan untuk perjamuan yang memang juga telah ia siapkan. Dan hadiahnya tentunya bukan main-main. Ya, harusnya besok Zafwan akan melakukan sebuah aksi memporak-porandakan area murid elit. Dan sampai jumpa di part selanjutnya minggu depan. Bye. Thank you.